Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali pada mata kuliah penilaian status gizi. Kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Pokok bahasan kita kali ini adalah konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan dari pembelajaran kedua ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pertumbuhan sebagai dasar antropometri gizi. Kemudian subpokok bahasan kajian yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah konsep dasar tentang pertumbuhan dan perkembangan, standar pertumbuhan anak, grafik pertumbuhan anak, kartu menuju sehat atau KMS balita, kemudian ada yang namanya istilah SKDN. Kesemuanya ini akan kita pelajari pada pertemuan kedua. Baik, kita memulai ke subpokok bahasan yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan itu sendiri, arti sesungguhnya adalah perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu. Jadi pertumbuhan itu berubah antara waktu ke waktu. Ukuran fisik tidak lain adalah ukuran tubuh manusia, baik dari segi dimensinya, proporsinya maupun komposisinya yang lebih dikenal dengan sebutan antropometri. Jadi ada perubahan tentang dimensinya, proporsinya, dan komposisinya. Itu disebut pertumbuhan. Oleh karena pertumbuhan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan mengikuti perjalanan waktu, maka pertumbuhan pada manusia dapat diartikan sebagai perubahan antropometri dari waktu ke waktu. Jadi kalau dilakukan pengukuran dari bulan ke bulan ada perubahannya. Itu namanya pertumbuhan. Kemudian perkembangan itu sendiri artinya apa? Perkembangan adalah perubahan kemampuan motorik. Ada motorik kasar maupun motorik halus, perilaku dan mental seseorang anak. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti halnya dengan pertumbuhan. Perkembangan dinilai secara kualitatif. Ya, oke. Itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian untuk pertumbuhan itu sendiri, ciri utamanya adalah ini. Yang pertama, merupakan perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Jadi kalau tumbuh berarti ada ukurannya. Ya. Pertumbuhan itu mengikuti perjalanan waktu. Dan yang ketiga, dalam keadaan normal memiliki jalur tertentu untuk setiap anak atau growth trajectory. Ya, ada kurvanya, setiap anak punya kurva sendiri-sendiri. Oke. Kemudian kita lanjut ke jenis pertumbuhan. Ada dua pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan linear, yaitu tinggi badan, lingkar dada, lingkar kepala. Pertumbuhan linear ini menggambarkan pertumbuhan masa lampau. Artinya, orang jadi tinggi disebabkan karena pertumbuhan pada saat-saat yang lampau, bukan karena 2 atau 3 hari belakangan. Ya. Lingkar dada, lingkar kepala juga demikian. Artinya, pertumbuhan linear ini bisa dikatakan adalah pertumbuhan yang membuat ukuran-ukuran tubuh menjadi panjang. Tulangnya bertambah panjang, tulang tungkai, tulang paha, tulang belakang, dan seterusnya memanjang sehingga dia akan memberikan efek tinggi badan. Lingkar dadanya membesar atau memanjang sehingga ukuran dadanya lebih besar. Lingkar kepalanya juga memanjang sehingga ukuran kepalanya lebih besar. Itu pertumbuhan linear. Yang kedua adalah pertumbuhan massa jaringan, yang dapat diindikasikan lewat berat badan, lingkar lengan atas, atau tebal lemak buah kulit. Nah, ketiga ini menggambarkan pertumbuhan masa sekarang, artinya dalam tempo yang singkat, misalnya sebulan belakangan akan mengakibatkan berat badan, lingkar lengan atas, tebal lemak buah kulit.
Dengan dua jenis pertumbuhan ini Anda sekarang sudah memahami bahwa pertumbuhan itu tidak hanya ke atas, tapi ke samping seperti pertumbuhan massa jaringan juga termasuk pertumbuhan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kedua macam pertumbuhan itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu mengutamakan pertumbuhan linear tapi mengabaikan pertumbuhan massa jaringan atau sebaliknya. Dua-duanya harus seimbang sehingga mencapai apa yang disebut pertumbuhan ideal. Seandainya ada pertumbuhan linearnya mengalami hambatan, misalnya pertumbuhan linear diukur dengan tinggi badan tadi. Misalnya untuk anak ini tinggi badannya, kurva pertumbuhannya adalah garis yang biru ini. Maka kelihatan bahwa pertumbuhan linear anak ini mengalami hambatan. Dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun dia tidak sesuai dengan garis pertumbuhannya. Kurang mencapai garis pertumbuhannya. Sedangkan untuk pertumbuhan massa jaringannya dia termasuk normal bahkan lebih. Ya. Akibatnya dia secara pertumbuhan massa jaringan statusnya adalah gemuk, sedangkan pertumbuhan linearnya statusnya adalah pendek. Pendek dan gemuk. Ini yang tidak seimbang antara pertumbuhan linear dan pertumbuhan massa jaringan. Kemudian untuk kasus yang lain, ini adalah contoh anak yang pertumbuhan linearnya normal. Artinya tinggi badannya selalu pada jalur pertumbuhannya. Tetapi pertumbuhan massa jaringannya mengalami hambatan. Tidak tumbuh ke samping. Jadi berat badannya, statusnya pada saat terakhir adalah kurus, tapi tingginya normal. Ini juga pertumbuhan yang tidak baik karena tidak seimbang antara pertumbuhan linear dan massa jaringan. Ini juga gitu, apalagi ini, dua-duanya terhambat. Tinggi badannya tidak mencapai pertumbuhan yang optimal, massa jaringannya juga kurang, jadi kurus dan pendek. Sedangkan yang diharapkan adalah pertumbuhan linearnya menjadi normal dan pertumbuhan massa jaringan juga normal sehingga baik tinggi badan maupun berat badan atau porsi badannya seimbang. Ya, jadi pertumbuhan harus seperti ini. Ada ukurannya. Nanti belakangan kita akan pelajari itu. Nah, pencapaian pertumbuhan yang baik artinya setiap periode tumbuhnya selalu baik itu akan mengakibatkan status gizinya baik. Ya. Tentu disebabkan karena jumlah zat gizi yang dikonsumsi sesuai dengan zat gizi seimbang sehingga dia akan mencapai pertumbuhan yang baik, keadaan kesehatan anak yang baik. Itu dua-duanya adalah manifestasi atau refleksi dari pencapaian pertumbuhan yang selanjutnya akan berakibat pada status gizi yang baik. Kita ambil contoh, misalnya ini pertumbuhan ini. Garis pertumbuhan normalnya seperti ini, ya yang harus dicapai seperti ini. Garis yang hijau dan biru ini harus dicapai. Sedangkan perkembangan karena tadi dia bersifat tidak bisa diukur secara kuantitatif, dia hanya bisa diukur secara kualitatif, maka ada acuan-acuannya. Misalnya untuk anak umur baru 3 bulan dia sudah bisa tengkurap, umur mungkin sekitar 5 bulan sudah bisa duduk dengan bantuan orang tuanya, umur 8 bulan sudah bisa berdiri dengan bantuan meja misalnya, dan seterusnya. Misalnya setahun dia sudah bisa berdiri dan berjalan. Itu merupakan tahapan perkembangan. Nah, kedua hal utamanya perkembangan nanti Anda bisa pelajari pada slide-slide yang Bapak sertakan di modul atau video pembelajaran ini. Ini adalah contoh bahwa pertumbuhan itu bisa terhambat pada saat tertentu. Misalnya pada saat ini yang anak berbaju ungu, pada bulan sekian dia tidak naik. Nah, tidak naik, teman-temannya naik terus timbangannya atau ukuran-ukurannya. Begitu 2 kali tidak naik, maka selanjutnya pada hasilnya akan berpengaruh terhadap hasil pertumbuhan anak itu secara normal atau tidak. Oke. Nah, untuk Anda pelajari lebih lanjut apakah pertumbuhan itu normal atau tidak, kemudian ada perkembangannya juga normal atau tidak, Anda silahkan pelajari sebuah presentasi
dalam bentuk PowerPoint yang disampaikan oleh Dr. Mosyanti. Ini adalah guru Bapak dulu, ya. Kemudian selanjutnya untuk mempelajari baku rujukan, ya, bahwa pertumbuhan itu harus ada rujukannya. Nah, rujukannya yang kita pakai adalah ini. Ya. Dari tahun ke tahun berganti, dan sekarang kita pakai adalah baku rujukan yang keluaran WHO 2005 yang sekarang sudah disesuaikan pengkategoriannya dimulai di 2020 Januari kita pakai standar yang baru. Jadi jangan lagi dipakai standar yang lama, standar yang baru. Ya, nanti ada di lampiran tentang standar ini juga Bapak sertakan. Ya, ini sejarahnya. Kalau Anda ingin belajar atau mempelajari seluk-beluk tentang penciptaan standar pertumbuhan WHO 2005, Bapak anjurkan Anda buka di websitenya langsung. Ini salah satu contohnya. Ini adalah kurva pertumbuhannya. Ini kebetulan yang sebagai contoh adalah anak untuk 0 sampai 2 tahun, laki-laki. Nah, nanti Anda bisa pelajari banyak kurva pertumbuhan. Ini yang persentil. Ya. Kemudian di Indonesia, penerjemahan dari grafik pertumbuhan itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari pertumbuhan balita di Indonesia dengan KMS. Ini grafiknya mirip. Ya. Ya. Ada 2 macam KMS, nanti ada yang merah dan ada yang maksudnya pink dan warna biru, baik untuk perempuan dan laki-laki. Nah, untuk mempelajari ini Anda lebih lanjut silakan buka panduannya atau buku tentang KMS. Di sini lengkap dijelaskan. Ya. Kemudian Anda juga bisa pelajari video pembelajaran bagaimana menggunakan KMS, bagaimana mengisinya. Ada video yang bisa Anda saksikan. Ya. Kemudian dari hasil kompilasi pemantauan pertumbuhan itu kalau di tingkat wilayah itu bisa direkapitulasi menjadi grafik yang namanya SKDN. Apa itu grafik SKDN? Anda bisa juga pelajari lebih lanjut pada dokumen ini. Dokumen ini adalah berupa file PDF yang baik sekali kalau Anda pelajari dengan seksama. Ya. Kira-kira itu hal-hal yang harus Anda kuasai pada pertemuan kedua membahas tentang teori konsep pertumbuhan dan perkembangan. Mudah-mudahan Anda mampu menyelesaikan atau mempelajari materi-materi yang telah kita sepakati bersama dalam bentuk materi pembelajaran yang sudah Bapak sertakan berikut modul. Pelajaran ini akan kita selesaikan sampai pukul 10.40. Maksud Bapak 100 menit ke depan, dan setelah itu kita akan masuk ke praktikum. Praktikumnya adalah tentang bagaimana menilai pertumbuhan. Akan kita mulai nanti pada pukul 1. Ya, jadi setelah Anda absen ini, maka Anda silahkan mempelajari ini sampai dengan pukul jam 10 sampai 11.40. Ya, kemudian istirahat, kemudian nanti jam 1 kita kembali untuk praktikum yang materinya nanti akan Bapak sampaikan pada pembukaan praktikum. Kira-kira itu yang Bapak pengantar dari Bapak untuk memasuki sesi kedua ini. Silahkan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.